Shalom, selamat berjumpa di dalam Renungan Suara Perempuan. Kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya telah pilih dari pertama Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Melalui pembacaan ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu spiritualitas wanita Kristen yang sejati. Kata atau istilah spiritualitas dari kata dasar spiritual yang berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti roh dan jiwa. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh dan jiwa manusia tidak dapat berpisah seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Jiwa terdiri dari 3 unsur, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam hal ini, spiritual berhubungan dengan keseluruhan hidup manusia yang didasari atas realitas yang utama dan diselaraskan dengan keberadaan dimensi rohani. Spiritual Kristen adalah cara hidup kekristenan yang merupakan ibadah dan pengembangan hubungan dengan Yesus sebagai pusat kerohanian. Spiritualitas sejati atau yang benar berarti spiritualitas yang benar, yang memiliki fokus yang benar, makna yang benar, dan hasil yang benar. Spiritualitas wanita Kristen yang sejati adalah keberadaan wanita Kristen dalam relasi yang benar dengan Allah, sesama, dan ciptaan yang lain. Apakah ciri-ciri spiritualitas wanita Kristen yang sejati? Berdasarkan pertama Tesalonika pasal 1 ayat 3, adapun ciri-ciri spiritualitas wanita yang sejati, yaitu yang pertama, memiliki iman yang hidup atau iman yang aktif. Jemaat di Tesalonika menjadi teladan bagi semua orang yang percaya di Makedonia dan Akaya. Dalam hal ini, jemaat di Tesalonika memiliki iman yang hidup, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jemaat di Tesalonika memiliki spiritualitas yang sejati karena di antara mereka firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar tentang iman mereka kepada Allah. Jadi salah satu ciri spiritualitas wanita Kristen yang sejati adalah memiliki iman yang hidup atau iman yang aktif, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan dan iman yang aktif dalam kondisi apapun yang dialami. Iman yang hidup adalah iman yang mengalami mujizat, iman yang dapat membawa kita melalui pencobaan, melalui ujian iman yang diwujudkan dalam bentuk kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Tanda-tanda wanita yang
memiliki iman yang hidup, yaitu yang pertama, melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, merasa malu ketika melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Yang ketiga, hidupnya selalu bersyukur. Dan yang keempat, sabar menghadapi cobaan dan ujian iman dan tetap taat melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu memiliki kasih tanpa pamrih atau kasih agape. Jemaat di Tesalonika menjadi teladan karena memiliki spiritualitas yang sejati. Bukan hanya dengan memiliki iman yang hidup, tetapi juga memiliki kasih tanpa pamrih atau kasih agape yang penuh dengan pengampunan. Seseorang yang bertumbuh secara rohani pasti hidup di dalam kasih tanpa pamrih sebagai salah satu ciri seseorang yang memiliki spiritualitas yang sejati. Ada orang mengasihi sesamanya, tetapi menuntut imbalan, mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Tetapi sebagai wanita Kristen yang sejati, kita dituntut untuk mengasihi tanpa pamrih, mengasihi tanpa menuntut imbalan, mengasihi tanpa mengharapkan sesuatu dari orang tersebut. Mengasihi tanpa pamrih berarti kita mengasihi dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan dan tanpa memandang siapapun. Sekalipun kita disakiti, kita dapat melepaskan pengampunan. Sekalipun kita dihina, sekalipun kita diejek, sekalipun kita difitnah, bahkan kita dihakimi, tetapi kita tetap mengasihi di dalam kehidupan kita. Sama seperti Bapa yang mengampuni dan mengasihi kita. Firman Tuhan di dalam Imamat pasal 19 ayat 18 yang mengatakan begini. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Karena itu rekan kaum wanita yang diberkati Tuhan, marilah kita memiliki kasih, yaitu kasih tanpa pamrih atau kasih agape. Ciri yang ketiga yaitu memiliki harapan yang pasti di dalam Yesus. Harapan di dalam Tuhan Yesus adalah harapan yang pasti, harapan yang tidak mengecewakan. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5a, dan pengharapan tidak mengecewakan. Harapan kita di dalam Yesus Kristus adalah harapan yang tidak mengecewakan karena tidak akan hilang. Amsal pasal 23 ayat 18, karena masa depan akan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apakah yang menjadi harapan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Dalam ayatnya yang ke-10, jemaat menantikan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dari hukuman Allah. Dan harapan kita sebagai wanita-wanita Kristen yang sejati adalah menantikan kedatangan Yesus yang kedua ke dalam dunia ini. Dan kita memiliki harapan untuk memperoleh pahala, memperoleh mahkota yang Allah telah sediakan. Bahkan kita memiliki harapan untuk memerintah bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan Allah. Karena itu rekanku kaum wanita yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menantikan harapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan dari pertama Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga, kita telah belajar
ciri-ciri spiritualitas wanita Kristen yang sejati, yaitu yang pertama, memiliki iman yang hidup. Yang kedua, memiliki kasih tanpa pamrih. Yang ketiga, memiliki harapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Melalui firman ini, Tuhan semakin dipermuliakan, kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.